Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bram Podcast, kawan-kawan. Pada hari ini saya bersama dosen Fakultas Pertanian dan Peternakan, ada Ibu Ini Sari, SP MSI. Kawan-kawan, kita akan bincang tentang Fakultas Pertanian dan Peternakan. Nanti ke depan akan bincang tentang prodi agribisnis ya Bu ya. Bu Yuni, sebelum kita bincang lebih jauh dan lebih lanjut Bu, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri Bu. Oke, ya selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yuni Amelia Sari, SPMSI. Saya lulusan dari Universitas Lampung, program studi agribisnis, baik itu S1 maupun S2. Di sini saya mengaku di program studi agribisnis dan selama berjalan ya Pak ya, sudah hampir 5 tahun. Sudah cukup lama ya. Kalau boleh tahu Ibu domisili Bandar Lampung atau Kota Bumi? Saya domisilinya memang di Kota Bumi Pak. Alhamdulillah memang Jadi asli Kota Bumi Bu ya. mengabdi di sini ya. Siap Bu. Oke. Bu, Pak, kita sudah bincang-bincang Bu dengan dosen yang ada di Fakultas Pertanian dan Peternakan terkait masalah agroteknologi. Nah, sekarang kami dan Ibu ya kan untuk bincang-bincang nih tentang agrobisnis. Jadi mungkin banyak khususnya di Lampung Utara sendiri belum tahu nih tentang agrobisnis itu apa ya kan. Mungkin bisa Ibu jelaskan sedikit ya. Di agribisnis itu adalah program studi yang menjelaskan bagaimana sistem pertanian mulai dari sarana produksi, usaha tani, pemasaran sampai dengan industri lokal. Agribisnis itu adalah sebuah program studi yang menjelaskan bagaimana sih suatu sistem. Jadi mulai dari sistem budidaya sampai dengan pemasaran dan pengolahan atau pasca panen. Jadi tidak hanya bagaimana sih membudidayakan, tapi bagaimana setelah dibudidaya itu akan dipasarkan. Setelah dipasarkan, apakah itu langsung diolah terlebih dahulu sehingga menjadi nilai tambah. Oke Bu Yuni, jadi itu ya tentang agribisnis ya. Bu, ini di masyarakat umum biasanya sering berpikir Bu, kalau misalkan mau masuk Fakultas Pertanian, nanti endingnya ini jadi petani seperti itu Bu. Jadi banyak warga itu ya, masyarakat luas itu ngapain mau menguliahkan ya kan, mau masukkan anaknya di Fakultas Pertanian kan endingnya jadi petani, itu ngapain seperti itu. Jadi tadi banyak masyarakat ya kalau misalkan mau menyekolahkan anaknya ya kan di sini di perguruan tinggi misalkan juga ke fakultas yang lain, ini bisa meluruskan Bu. Oke, ya baik, terima kasih Pak Bram. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Seperti yang mulai dari saya sekolah ya, dari saya kuliah itu sering bertanya dari prodi mana, pertanian, terus langsung orang akan menjadi, oh mau jadi petani ya? Jadi padahal dari Fakultas Pertanian itu lahirlah banyak ya, tidak hanya menjadi petani pun mereka itu petani yang berilmu, artinya mereka tahu bagaimana sih caranya menaikkan produksi, terus bagaimana sih tanaman yang menambah nilai jual, karena mereka punya ilmu. Selain itu juga sekarang ini kan banyak ya untuk PNS sendiri itu di gedung pertanian, itu bisa lihat di Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian itu kebetulan lulusan dari program Fakultas Pertanian. Terus bisa kita lihat lagi Lampung khususnya itu perusahaan yang bergerak di bidang pertanian itu sangat banyak. Jadi kebutuhan akan pekerja yang lulusan dari pertanian itu sangat banyak sekali. Dan mereka biasanya tidak mau merekrut itu di luar bidang pertanian. Jadi karena mereka harus paham bagaimana sih tidak hanya budidayanya, tapi bagaimana memasarkan produknya, terus bagaimana sih mereka akan mengolah, itu kan akan timbul dari fakultas pertanian. Terus juga biasanya tidak hanya itu ya, sekarang ini perbankan juga mulai melirik fakultas pertanian karena hampir sebagian besar nasabahnya juga dari pertanian, sehingga mereka akan merekrut orang-orang yang mengerti bagaimana sih menilai apakah sih nasabah ini bisa kita layak kita kasih pinjaman atau tidak. Itu sehingga lulusan pertanian itu jangan berpikir atau persepsi masyarakat tuh jadi petani gitu. Jadi banyak ilmu yang akan kita dapatkan
kan tidak hanya untuk menjadi seorang petani, tapi kita menjadi pengusaha, kita menjadi pemasak, kita bisa menjadi bergerak di bidang industri. Jadi kalau dulu hanya berpikir bahwa misalnya singkong itu hanya kita jual ya dalam bentuk singkong saja. Tapi kalau singkong kita ubah, misalnya kita bisa berpikir bahwa ternyata yang menjual-jualnya tidak hanya untuk menjadi singkong itu ya, ternyata kita bisa olah menjadi pakan nih, yang kita olah sendiri. Nah, olahnya sendiri itu butuh ilmu. Itulah ada yang kita bisa dapatkan dari Fakultas Pertanian. Oke, itu tadi pemikiran yang tidak tepat seperti itu ya. Kalau misalkan ada yang berpikir, kalau misalkan memkuliahkan anaknya di Fakultas Pertanian itu menjadi petani, tidak ya. Bahwa tadi peluangnya sangat luas, jadi bisa sebagai dari praktisi, penyuluh, dan memang seorang mahasiswa-mahasiswi nantinya ke depan itu akan mengerti lebih jauh ya. Misalkan agribisnis ini, tadi Bu ini bilang bukan hanya kita melihat singkong begitu saja, tapi bagaimana kita mengolahnya, bisa menjadi kemasan dan seterusnya seperti itu. Bu Yuni sendiri di prodi agribisnis Bu ya, Ibu. Mungkin Ibu bisa jelaskan Bu ya kan terkait prodi agribisnis Ibu ya kan, mungkin apa yang sudah dilakukan seperti itu. Jadi program studi agribisnis ini sudah berjalan 5 tahun ya. Jadi sudah mendapatkan lulusan sarjana. Terus di dalam agribisnis itu kita banyak pelajaran yang kita pelajari, misalnya ada ekonomi. Jadi tidak hanya ada ekonomi, kita belajar tentang manajemen, terus kita pelajari tentang pemasaran, kita pelajari tentang akuntansi. Jadi seluruh mulai dari sebelum kita mengolah itu kan kita butuh alat produksinya, mulai dari benih, pupuk, kita kan kita pelajari apa sih kebutuhan seorang petani. Setelah dia dibutuhkan, maka kita akan melakukan usahaan itu berapa sih kebutuhannya. Setelah kita pelajarin itu, maka kita akan melihat berapa sih biaya yang kita keluarkan. Nah, terus kita akan menghitung berapa sih keuntungannya. Nah, itu mulai dari sistem usaha tani. Setelah dipanen nih, kita mau diapain nih? Mau langsung dijual atau kita mau langsung diolah? Nah, itu kan dipelajari tentang manajemen rantai pasok, manajemen pemasarannya. Setelah itu nanti kita akan belajar tentang bagaimana sih kalau di dalam suatu sistem itu ada lembaga keuangannya. Nah, makanya kita akan belajar tentang perbankan, terus kita ada operasi, terus kita ada manajemen keuangan. Jadi seluruh rangkaian itu ada di program studi agribisnis. Oke, siap. Kawan-kawan, ternyata tadi kalau kita mau mengenal ya, mau mengetahui, apalagi mau mendalami tentang Fakultas Pertanian Peternakan sangat luas seperti itu. Jadi satu prodi di sini agribisnis saja sangat luas seperti itu. Materi-materi di prodi agribisnis itu sendiri. Terus Bu Yuni, pernah di prodi agribisnis ini bermitra terus melakukan turun lapangan pada petani dan seterusnya. Kalau kita untuk turun lapangan itu hampir setiap semester akan dilakukan, dan biasanya setiap mata kuliah itu biasanya akan terjun karena kan 3 SKS ya, satu praktikum itu biasanya turun ke lapangan. Kalau dia tentang kita pemasaran, berarti kita harus melihat alur pemasaran suatu produk mulai dari petaninya apakah langsung dijual sampai dengan tingkat konsumen itu akan diturun lapangan. Terus kalau misalnya dia tentang penyuluhan, maka kita akan datang ke petani-petani untuk melihat bagaimana sih proses penyuluhan yang akan dilakukan oleh seorang penyuluh. Siap. Yang terakhir Bu yang dilakukan, misalkan tadi ya kan pada petani apa yang dilakukan penyuluhan, apa yang dilakukan yang dilakukan apa? Yang baru ini. Kalau kami kemarin itu melakukan pendampingan di Lombok pada petani padi. Jadi itu kami melakukan pendampingan bagaimana sih pada saat saya badai El Nino. Tapi di Pulau Lombok itu bisa melakukan panen. Jadi dan hasilnya juga lumayan, tidak rusak. Nah, itu adalah pendampingan bagaimana sih prosesnya sampai dengan dia panen. Itu dosen Fakultas Pertanian dan Peternakan melakukan pendampingan.
Jadi sampai di depannya, dan sekarang itu melakukan penelitian juga berapa sih yang sudah keuntungan yang mereka dapatkan. Padahal ini kan musim tanam yang semua hampir sebagian besar di Indonesia itu udah panen ya, mereka bisa panen. Siap. Oke, kawan-kawan, perlu juga ini kita oleh masalah pertanian seperti itu ya. Kalau agribisnis ini punya Bu Yuni ya, jadi paham mendalami seperti itu. Terus Bu Yuni di UMPO sendiri, di Fakultas Pertanian dan Peternakan sendiri, untuk mahasiswanya pernah bermitra, berkolaborasi atau seperti apa yang pernah dilakukan? Jadi yang paling berkesan itu ketika kami itu melakukan pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswanya itu antar luar negeri, jadi antara UMPO dan Capsu Filipina. Jadi selama 2 minggu itu mahasiswa itu melakukan pembelajaran dengan dosen Filipina, dan dosen Fakultas Pertanian dan Peternakan juga mengajar di Capsu Filipina, walaupun secara daring, tapi 2 minggu itu sangat berkesan. Jadi setiap pagi itu kami akan mendengar ada umaga, jadi kan sangat kita belajar ya teknik mereka, dan mereka itu sangat pintar dalam bahasa Inggris. Jadi mahasiswa kita belajar bagaimana sih ternyata dual bahasa itu sangat dibutuhkan. Jadi kita dapat materi dari kita, dan mahasiswa kita mendapat materi dari sana. Dan saya sempat di WA pribadi dan mahasiswa Filipina, Ibu katanya, dalam artian dia bahasa Inggris ya, terus dia bilang, Ibu saya pengen sekali ke Lampung, saya pengen tahu bagaimana sih kondisi pertanian pangan di Lampung, dan saya sangat tertarik dengan apa yang Ibu jelaskan ke saya. Itu langsung wah ternyata alhamdulillah diterima ya materi kita itu sama orang Filipina, dan dia tertarik untuk datang ke Lampung. Jadi tadi ya antara Fakultas Pertanian dan Fakultas Pertanian di sana. Iya. Terus apa sih keistimewaan Bu yang Ibu lihat dari berinteraksi selama 2 minggu, terus tadi terkait masalah pertanian yang di sana seperti apa? Kalau pertanyaan di sana kan mahasiswa kita ya yang dapat di sana dapat materi dari sana ya. Kalau kita kan kita yang memberi materi dan mereka itu antusias ya, walaupun secara daring itu mereka antusias. Kita tuh masuk itu jam 7 karena kan kita berbeda ini ya waktu ya. Jadi kita masuk jam 7 di sana mereka. Dan kalau agak beda ya, atmosfernya, semangat jual mereka itu tinggi loh. Walaupun ya mungkin agak beda ya, tapi yang kami pikir itu ternyata mahasiswa itu ada yang umur 30, 35, ya lebih tua dibandingkan kami misalnya itu, tapi ternyata masih ada semangat jual untuk kuliah. Jadi yang kami ambil itu adalah 3 umur itu tidak menjadi batasan untuk mengambil ilmu di situ. Oke, jadi tadi untuk mahasiswa di sini belajar dari dosen Filipina ya, mahasiswa Filipina belajar dari dosen sini dari Bu Yuni seperti itu. Oke, kalau misalnya dari geografis sendiri ya, mungkin nggak beda jauh ya Filipina dan Indonesia seperti itu. Mungkin tanaman yang ditanam di Indonesia ya bisa juga di Filipina ya, kurang lebih seperti itu. Kalau karakteristik untuk wilayahnya juga hampir sama. Mereka sempat setelah kegiatan itu selesai sempat bilang, Ibu saya lagi penelitian tentang ini dan sana tanaman yang mereka budidaya mereka lebih sama juga. Terus di sana juga mereka itu fasilitasnya juga minim sebenarnya. Jadi sempat 1-2 hari itu mereka itu ada badai, dan badai itu benar-benar listriknya panjang. Jadi pada saat itu kami tidak melakukan pembelajaran. Jadi sampai seperti itu ya, karena ada badai dan mereka benar-benar tidak bisa. Karena kan mereka pulau-pulau ya. Jadi ada kampus yang di pulau ini, kampus pulau ini, jadi mereka tuh tidak jadi satu seperti kita ya. UMPO misalnya satu wilayah, kalau mereka enggak Capsu itu ada di kampus di pulau mana, kampusnya di pulau ini, jadi beda-beda. Siap Bu Yuni. Terus kira-kira Bu Yuni apa lagi nih Bu Yuni yang mau kita kupas tentang Fakultas Pertanian Peternakan Prodi Agribisnis UMPO? Ya, karena tadi Bu
khususnya di Lampung sendiri yang ada Fakultas Pertanian ya kan, selain di provinsi khususnya di Bandar Lampung ya, di Lampung Utara ini ya, betul ya. Mungkin ada keistimewaan tersendiri di kampus Unpul Ibu Yuni tentang Fakultas Pertanian Peternakan ini. Oh iya, kalau untuk di Fakultas Pertanian Peternakan Unpul ini menurut saya sangat istimewa karena dia baru berdiri, tapi dosennya itu luar biasa. Jadi kita memiliki dosen-dosen yang benar-benar punya kompeten di bidangnya. Jadi mereka kami itu semangat ya untuk memajukan anak-anak itu, jadi tidak hanya di di bidang akademik, tapi non akademik juga kami push untuk mengikuti seluruh kegiatan yang ada di Unpul, terus juga di kementerian. Jadi kami mendorong bagaimana sih mahasiswa untuk ikut program-program kementerian, misalnya kampus mengajar, terus magang bersertifikat, terus kemarin ada pertukaran mahasiswa. Sudah ada yang melakukan ya? Sudah, alhamdulillah. Siap. Terus terakhir Bu Yuni, harapan Bu Yuni ke depan ya kan, sendiri untuk kampus ada ini. Oke, untuk harapan ya. Jadi kalau saya sih berharap Fakultas Pertanian Peternakan ini bisa berkembang, khususnya untuk wilayah Lampung Utara. Jadi semakin banyak mahasiswa yang ingin bergabung di fakultas kami. Jadi ketika kami banyak, jadi bisa berkontribusi untuk wilayah Lampung Utara. Sehingga tidak hanya untuk bidang akademik, tapi non-akademik, jadi dari penelitian, dari pengabdian, itu bisa berkontribusi ke wilayah Lampung. Siap. Ada lagi yang mau sampaikan? Cukup. Cukup deh. Oke, siap. Oke, kawan-kawan, kita sudah bersama Bu Antasari yang bincang-bincang tentang prodi agribisnis. Oke, masih banyak yang kurang nih kita di obrolan kita ini ya kan, mungkin bisa lanjut di part selanjutnya seperti itu. Dan kawan-kawan, kita akan undang-undang juga dosen-dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Sekali kami ucapkan terima kasih Bu Yuni sudah datang di Kemana Podcast. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.